Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofyu Sofiani, NRP saya C11900010. Saya kelas dari manajemen 2A. Di sini saya akan sedikit menceritakan tentang keadaan di daerah saya mengenai adanya COVID-19. Sebelumnya saya akan sedikit menjelaskan apa sih itu COVID-19. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona. COVID-19 ini juga dapat menyebabkan infeksi pernapasan dan yang paling fatal adalah kematian. COVID-19 ini baru ditemukan baru-baru ini, yang pertama kali itu di Wuhan, Cina, dan menyebar ke berbagai negara-negara, dan sekarang sudah menyebar ke negara kita di Indonesia, dan di Indonesia sekalipun itu sudah mencapai kurang lebih kasus positif sebanyak 30.000 jiwa dan kasus sembuh mencapai 9.000 dan meninggal kurang lebih 2.000 jiwa. Dan kasus ini pun paling banyak itu terjadi di Jawa Timur, di daerah Surabaya ya kalau nggak salah. Selanjutnya saya akan menceritakan sedikit tentang keadaan di daerah saya mengenai adanya COVID-19. Saat pertama kali diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, suatu organisasi atau yang sering kita sebut di daerah kita itu Karang Taruna itu membantu pelaksanaan PSBB tersebut, seperti menutup ganggang di daerah kita. Itu gunanya untuk mengurangi keluar masuknya orang-orang, dan apabila ada orang-orang yang baru atau sering keluar masuk daerah-daerah, itu harus diwajibkan lapor kepada RT RW terdekat supaya mereka menjalani isolasi mandiri selama 14 hari. Dan di setiap gang pun disediakan sabun dan air untuk kita cuci tangan apabila kita mau keluar rumah, apabila kita mau keluar. Selain itu juga Karang Taruna membantu warga-warga itu menyemprotkan cairan disinfektan gunanya untuk mensterilkan rumah-rumah atau tempat-tempat dari berbagai virus ataupun bakteri lainnya. Selain itu juga saat bulan suci Ramadan tiba, di daerah saya masjid-masjid masih diberlakukan untuk ibadah. Kenapa? Karena di daerah saya itu masih termasuk zona hijau, jadi masih masjid-masjid digunakan untuk beribadah, khususnya untuk tarawih pada bulan suci Ramadan. Pada saat hari Lebaran tiba, masjid juga masih dipakai untuk melaksanakan sholat Id. Tetapi yang bedanya itu, sebelum-sebelumnya kita setelah melakukan sholat Id itu pasti melakukan silaturahmi atau bersalam-salaman kepada semua orang. Namun sekarang setelah sholat Id kita langsung bubar begitu saja. Mengapa? Karena kita itu untuk mengurangi berjambat tangan, karena itu tangan itu karena rentan akan menyebarnya virus corona, dan itu untuk mengurangi sih. Sebelum melakukan sholat Id juga kita semua itu dicek suhu badan. Apabila suhu badan kita lebih dari 38, itu diberitahukan agar mereka melakukan sholat Id di rumah saja. Takutnya mereka itu
terkena virus corona sehingga dapat menyebabkan ke orang lain, menyebar ke orang lain. Itu untuk mencegah saja. Ya, dan banyak sekali dampak-dampak akibat dari virus corona ini, terutama pada perekonomian masyarakat. Mengapa? Karena mereka itu banyak yang berjualan, yang mempunyai toko-toko, itu harus ditutup sementara sampai waktu yang belum ditentukan. Mengapa? Karena mereka ada di kawasan zona merah sehingga toko mereka itu harus ditutup, mengurangi terpaparnya virus corona, karena pasti banyak sekali orang-orang yang mengunjungi toko tersebut, sehingga itu bisa menyebabkan penyebaran virus corona lebih banyak lagi, sehingga toko-toko mereka itu ditutup untuk sementara sampai waktu yang belum ditentukan. Selain itu juga banyak orang-orang yang bekerja di pabrik, khususnya di daerah saya juga ada pabrik, dan pabrik tersebut ditutup karena kurangnya pemasukan barang dari luar, karena barang tersebut hasil dari ekspor impor dari luar negeri ataupun dalam negeri, sehingga itu dikurangi pemasukan barangnya, sehingga mereka itu kekurangan barang, sehingga banyak karyawan-karyawan yang diliburkan atau dirumahkan, dan itu berdampak sekali pada perekonomian mereka atau karyawan-karyawan yang bekerja di sana. Selain dampak dari perekonomian, itu juga ada dampak dari virus corona ini, yaitu adanya banyak sekolah-sekolah yang diliburkan, sehingga siswa-siswa itu pengetahuannya menjadi kurang, karena di rumah itu pasti belajarnya sangat tidak efektif, tidak seperti di sekolah. Dan mereka berharap semoga sekolah-sekolah pun cepat diberlakukan kembali agar mereka tidak terkurangnya pengetahuan. Pemerintah pun mengimbaukan kepada kita semua agar kita tetap menjaga diri supaya kita tetap sehat, menjaga imunitas tubuh kita atau kekebalan tubuh kita agar kita terjauh dari virus corona. Selain itu, pemerintah juga menghimbaukan kepada kita semua agar kita tetap memakai masker apabila kita mau keluar rumah, dan keluar rumah pun itu untuk berkepentingan. Apabila tidak berkepentingan banget dan itu tidak penting, sebaiknya kita tetap di rumah saja, gunanya untuk mengurangi penyebaran virus corona lebih banyak. Setelah hari Lebaran biasanya kan banyak sekali orang-orang yang melakukan mudik, namun sekarang pemerintah menghimbau kepada kita semua agar kita tidak melakukan mudik tahun ini, atau nanti apabila sudah beres virus corona ini sudah tidak ada lagi, pemerintah akan menggantikan hari cuti untuk mereka mudik. Jadi sekarang kita harus tetap diam di rumah saja. Semoga virus ini cepat menghilang dan kita bisa mengerjakan kehidupan seperti biasanya. Sekian dari saya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan dan yang saya ceritakan di daerah saya akibat adanya virus corona. Semoga virus corona ini cepat hilang dan kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan di luar rumah seperti biasanya dengan normal tanpa ada gangguan sedikit pun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.